Amin. Salam. Puji nama Tuhan, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayat 20 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimaknya. Di bawah judul perikop Tuhan Yesus, doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namaku kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita adalah doa bagi kesatuan gereja. Doa bagi kesatuan gereja. Kalau kemarin tanggal 26 kita melakukan ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di bawah tema gereja diutus menjadi saksi. Kalau berbicara tentang dua tema ini saling berkaitan. Gereja yang dimaksud di sini bukan gedung ya, tapi orang-orang yang ada di dalam, termasuk kita. Jadi hari ini kita belajar doa bagi kesatuan gereja. Berdoa adalah ciri khas orang Kristen. Berdoa adalah hal yang sangat penting dalam kekristenan, dalam iman kita. Orang Kristen pasti berdoa. Orang yang mengenal Kristus pasti berdoa. Karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah. Hanya dengan cara itu. Dalam doa kita menyampaikan permohonan dan juga ucapan syukur kita. Martin Luther katakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Dia katakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya, artinya doa begitu sangat penting. Kalau dikatakan napas berarti sangat penting. Kalau manusia tanpa napas berarti sudah mati. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan pun akan menjadi mati. Oleh sebab itu doa begitu sangat penting, dan doa itu memiliki kuasa yang sangat besar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Pada abad yang keempat ada seorang pemuda. Pemuda ini hidupnya sangat berandalan sekali. Suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, suka main judi, suka berantem, semua kejahatan dilakukan. Dia mempunyai seorang ibu. Ibunya bernama Monica. Tidak ada yang nama Monica di sini ya. Ibunya bernama Monica, dan kebetulan ibu ini adalah seorang janda. Dan dia janda, tapi dia janda yang takut akan Tuhan. Tetapi anaknya sikapnya ini sangat berandalan sekali. Jadi ibu ini menangis setiap hari melihat kelakuan anaknya. Anaknya hanya tunggal, satu, laki-laki. Suatu ketika dia menasihati anaknya terus menerus.
Tetapi anaknya tidak pernah menggubris atau mendengarkan. Lalu dia memutuskan membawa anaknya pergi ke seorang pendeta. Dia membawa anaknya pergi ke seorang pendeta. Lalu dia meminta pendeta tersebut, Pak pendeta, tolong nasihati anakku. Aku sudah hampir tidak mampu lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Aku hampir tidak mampu lagi menasihati anakku. Lalu Pak pendeta tersebut berkata, baik, saya akan menasihati dia. Mereka berkumpul di ruang konsistori pendeta tersebut, lalu memanggil kedua orang tersebut, ibu dan anak. Lalu pendeta tersebut mulai mengambil kitab, lalu membacakan ayat-ayat, lalu menasihati. Tetapi di luar dugaan, setiap perkataan yang pendeta sampaikan selalu dibantah oleh anak tersebut. Selalu dia memotong. Anak ini sangat jenius, sangat pintar. Jadi semua alasan apapun yang disampaikan oleh pendeta pokoknya dibantah semua. Akhirnya lama di dalam ruangan itu tidak ada perkembangan. Lalu pendeta tersebut berkata kepada ibunya yang bernama Monica, Ibu, saya tidak bisa mengubah hati ibu, tapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengubah hati anakmu. Ketika ibunya mendengarkan perkataan pendeta, ibunya menangis. Karena ini adalah kabar yang baik juga dan kabar yang tidak baik. Pendeta saja tidak bisa menasehati anaknya, apalagi aku sebagai ibunya. Tetapi kabar yang baiknya, dia mendengarkan penguatan dari pendeta tersebut bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah hati anaknya. Lalu ibunya pulang, menangis, pulang. Lalu mulai dari saat itu dia bertekad untuk berdoa untuk anaknya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berdoa, dia mencucurkan air matanya. Dia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Dia berdoa terus. Pada suatu ketika, pemuda tersebut merasa bosan dengan hidupnya. Dia berjalan, itu tahun 372, dia berusia 31 tahun. Dia merasa bosan dengan hidupnya yang tidak ada arti, tidak berguna. Lalu dia berjalan melewati sebuah taman. Lalu ada anak-anak sedang bermain di situ. Lalu anak-anak itu dia mendengarkan sebuah kata yang dia dengar ketika dia lewat. Kata itu seperti ini, ambillah dan bacalah. Dia hanya sekedar lewat, tapi dia mendengar anak-anak itu teriakan kata itu, ambillah dan bacalah. Lalu pemuda tersebut pulang. Kata-kata ini terus terngiang-ngiang di pikirannya, terngiang-ngiang terus. Lalu dia pulang. Ternyata di dalam kamarnya itu ada sebuah Alkitab. Alkitabnya sudah berdebu. Lalu dia mengambil Alkitab tersebut, karena selama ini dia menganggap bahwa Alkitab hanya buku yang berisi tentang pikiran filsafat yang sangat tinggi, karena zaman itu pengaruh filsafat masih sangat tinggi. Lalu dia mengambil buku tersebut, lalu dia membuka Alkitab, dan dia membuka Alkitab tersebut, dan dia membuka dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita. Roma 13 ayat 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ketika dia membaca firman Tuhan tersebut, seperti ada listrik yang menyambar hatinya. Dia tergugah, seperti firman ini sedang mengarah kepada dia. Lalu setelah itu dia mulai sadar. Dengan dia sadar, lalu dia mulai bertobat. Dan dia memutuskan untuk sekolah teologi. Dia memutuskan menjadi hidup lebih suci lagi. Dan dia menulis sebuah buku yang sangat penting. Dan dalam buku itu dan perkataannya sangat terkenal sampai hari ini. Katakan bahwa doa seorang ibu yang mencucurkan air matanya sangat besar kuasanya. Dan tokoh itu adalah Agustinus. Dia adalah salah satu tokoh gereja, bapak gereja yang terkenal, dan pemikiran teologinya masih dipakai sampai saat ini. Dia menulis bahwa doa seorang ibu yang mencucurkan air mata sangat besar kuasanya. Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama ketika dalam kehidupan kita banyak tantangan yang begitu keras, yang sulit. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kita.
Anak tersebut yang seolah-olah tidak ada harapan ketika ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bertobat dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita melihat dalam teks ini, Yohanes pasal 17, ini adalah doa Yesus untuk para murid-muridnya. Dan ini juga menjadi pesan terakhir Yesus bagi murid-muridnya. Karena setelah dia berdoa bagi murid-muridnya, dia akan ditangkap, diadili, dan dihukum mati, disalibkan. Jadi inilah doa Tuhan Yesus bagi para muridnya. Dan dalam Yohanes pasal 17 dibagi menjadi 3 bagian doa Yesus. Yang pertama, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa untuk dirinya sendiri agar Bapa menerima segala karya Yesus yang telah dikerjakan seturut rencana dan kehendaknya. Karya Yesus memberikan kehidupan kekal kepada semua orang percaya. Yesus berdoa bukan supaya dijawab Bapa. Ingat ya. Yesus berdoa bukan supaya dijawab Bapa, tetapi Yesus berdoa agar mereka tahu bahwa Bapa mengutus dia dan Bapa mendengarkan dia karena mereka adalah satu secara hakikat. Tetapi menjadi masalahnya, polemiknya yang kita melihat di YouTube dan sebagainya, dan ini sering diangkat-angkat untuk menyerang kekristenan di ayat 1 dan 5. Di situ Yesus berdoa supaya Bapa mempermuliakan dia. Dan orang-orang bertanya, apakah Yesus tidak mempunyai kemuliaan sehingga dia meminta Bapa supaya mempermuliakan dia? Dan kalau kita membuka di YouTube, ini banyak yang menyerang kekristenan dengan ayat-ayat ini. Apakah Yesus itu tidak mempunyai kemuliaan sehingga dia berdoa di situ supaya Bapa mempermuliakan dia? Kadang-kadang juga kita harus tahu, jangan sampai kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa Yesus berdoa supaya Bapa mempermuliakan dia? Bukankah mereka setara dan mereka sehakikat? Kita harus tahu bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dalam dia menjadi manusia, keallahannya tidak hilang. Sehingga dia mampu melakukan hal-hal ajaib, melakukan mujizat yang luar biasa yang di luar nalar dari manusia. Tetapi dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9 katakan, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Segala kemuliaannya ia tinggalkan. Dan di ayat yang kelima yang kita bacakan hari ini, di situ katakan bahwa Yesus meminta Bapa mempermuliakan dia dengan kemuliaan yang dia miliki. Bukan dia meminta Bapa untuk mempermuliakan dia saja, tapi dia sudah memiliki kemuliaan itu, tetapi ketika dia menjadi manusia dia mengosongkan semuanya. Jadi dikatakan di ayat yang kelima bahwa dia sudah mempunyai kemuliaan itu sejak sebelum dunia diciptakan. Itu doa pertama Tuhan Yesus, pertama untuk dirinya. Yang kedua, ayat 6 sampai 9, ia berdoa untuk para muridnya. Setelah ia meyakinkan para muridnya, tentang jati dirinya, tentang siapa dia dan apa yang harus dilakukan, karya yang akan dia lakukan ke depan, dia juga berdoa untuk para muridnya supaya mereka siap menghadapi fakta salib. Supaya para muridnya siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena setelah itu mereka akan menghadapi tantangan yang berat sebagai pengikut, sebagai murid. Kalau kita melihat dalam buku sejarah-sejarah gereja, banyak para murid yang mati syahid karena taat kepada firman Tuhan. Jadi Yesus berdoa supaya mereka kuat menghadapi itu semua. Yesus berdoa agar mereka terus dipelihara oleh Bapa, dijaga oleh Bapa, supaya dalam tantangan kondisi apapun mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan doa yang ketiga yang hari ini kita pelajari dari ayat 20 sampai 26. Di sini Yesus berdoa. Yesus memperluas ruang lingkup doanya. Ia berdoa untuk orang-orang yang percaya karena Injil. Ayat 20. Bukan hanya mereka saja aku berdoa. Bukan hanya untuk mereka saja ini aku berdoa. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah para murid yang ada pada waktu itu, yang ada pada zaman itu. Tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka itu. Artinya di sini Yesus berdoa untuk semua orang percaya. Semua yang percaya kepada Yesus dia doakan, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Yesus berdoa. Dalam doanya itu ada hal yang sangat penting dan di situ diulang-ulang terus. Karena begitu sangat penting. Dan apa yang diulang oleh Yesus pada saat itu, ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Yesus menekankan hal penting, yaitu tentang kesatuan.
Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Apa artinya menjadi satu? Menjadi satu tidak tercerai-berai karena adanya perbedaan budaya, tempat, bahasa, strata sosial dan sebagainya. Kesatuan yang dimaksud bukan keseragaman atau bahwa semua orang Kristen harus berpikir dan melakukan hal yang sama, atau orang Kristen harus diam di dalam satu gereja atau di denominasi yang sama. Bukan itu maksudnya. Tapi menjadi satu di sini adalah satu dalam tujuan, rencana, visi dan misi sesuai dengan kehendak Bapa. Ini yang Yesus doakan. Kalau tema minggu lalu hari kenaikan, gereja harus menjadi saksi. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana bisa menjadi saksi? Bangsa Indonesia saja bisa merdeka karena rakyatnya bersatu. Jadi kesatuan itu sangat penting. Kalau kita dalam belajar bahasa Indonesia, kalau masih di SD itu kan guru selalu katakan ada peribahasa yang kalau hanya ada sapu lidi kan sangat sulit. Satu sapu lidi berarti sangat sulit mengangkat kotoran atau membuang kotoran. Ketika lidi-lidi itu sudah disatukan menjadi satu kumpulan yang besar, maka akan sangat mudah membersihkan kotoran. Jadi kesatuan itu sangat penting. Yesus berdoa kepada para muridnya, kepada kita semua yang ada pada saat ini, supaya kita menjadi satu, supaya mereka semua menjadi satu di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22, dijadikan sempurna menjadi satu. Ayat 17 ayat 23. Hal ini mencakup 3 hal. Pertama, supaya mereka dipersatukan dalam satu tubuh. Supaya mereka dipersatukan dalam satu tubuh. Kalau tubuh berarti mempunyai kepala. Walaupun kita berbeda-beda sebagai orang percaya, ada yang di Ambon sana, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di luar negeri dan sebagainya, tetapi kita semua dipersatukan dalam satu tubuh, tubuh Yesus Kristus. Kalau kita dipersatukan dalam satu tubuh, berarti artinya pemimpin kita satu. Yang kepala kita adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, Batu Penjuru Gereja. Supaya mereka digerakkan oleh satu roh. Kalau kita semua digerakkan oleh satu roh, maka kita punya tujuan yang sama. Kita melakukan apapun tujuannya sama karena kita digerakkan oleh satu penggerak. Jadi rohnya sama, Roh Kudus, bukan roh yang lain. Kalau yang digerakkan oleh Roh Kudus, walaupun kita berbeda, tetapi pasti tujuannya sama. Kalau kita melihat dalam penulisan sejarah Alkitab, Alkitab itu ditulis bukan dalam waktu yang sangat singkat. Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu yang panjang dan ditulis oleh banyak orang, dan perbedaan penulisannya itu bisa bertahun-tahun. Tetapi kita melihat dalam waktu yang tidak sama dan penulis yang tidak sama, bahkan penulisnya ada yang berlatar belakang seorang gembala dan sebagainya, tetapi kita melihat di situ penulisannya sistematik, teratur. Padahal orang itu latar belakangnya bukan pendidikan. Tetapi kita melihat bisa seperti itu. Karena apa? Digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka sebagai alat untuk menulis. Tetapi yang menjadi sumber penggeraknya ada Roh Kudus, sehingga sama. Jadi kita juga seperti itu. Kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, maka tujuan dan rencana kita pun akan sama. Dasar kesatuan adalah karena Bapa dan Allah adalah satu. Memang benar Bapa dan Anak adalah satu, satu dalam kodrat dan hakikat, setara dalam kuasa dan kemuliaan, satu dalam kasih sayang yang timbal balik. Bapa mengasihi Anak dan Anak selalu menyenangkan hati Bapa. Mereka satu dalam rencangan, pekerjaan, keeratan, kesatuan mereka digambarkan dalam kata-kata berikut. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu artinya berbicara tentang kesatuan yang begitu dekat. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak. Dan dikatakan di situ, aku di dalam engkau. Ditunjukkan kepada kita lagi. Kalau Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, maka kita pun harus mewarisi apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita harus mau memberikan diri kita supaya dipimpin oleh Allah. Kita mau memberikan hidup kita supaya dipimpin dan diatur. Kalau kita tidak mau memberikan Tuhan yang mengatur hidup kita dan menggerakkan hidup kita supaya terciptanya kesatuan, maka itu tidak akan mungkin. Karena setiap manusia memiliki kepentingannya sendiri, egonya sendiri, tujuannya sendiri, dan untuk mempersatukan itu akan sangat sulit. Tetapi ketika kalau kita digerakkan oleh satu roh,
Ketika kita dipersatukan oleh satu tubuh, maka semuanya itu bisa terjadi. Oleh sebab itu Yesus sangat menekankan sekali pentingnya kesatuan itu. Karena Yesus ingin supaya para murid-muridnya memberitakan Injil dengan kesatuan itu. Kalau kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti akan sangat mudah. Walaupun banyak tantangan, pasti akan kita lewati dengan mudah. Karena Yesus selalu beserta kita. Yesus selalu memberikan kita kekuatan. Yesus selalu memberikan kita kuasa untuk mengalahkan semua orang yang menghalangi kita ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa alasan mengapa kita harus menjadi satu. Mengapa kita harus menjadi satu? Alasan yang pertama yang kita baca dalam teks ini, supaya dunia percaya. Di situ Yesus menekankan kata ini beberapa kali, supaya dunia percaya. Dengan bersatu supaya dunia percaya. Ini adalah alasan mengapa kita harus bersatu, supaya dunia menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus, karena melihat kita. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi Tuhan kalau antara orang percaya tidak ada kesatuan? Ada yang menginjili, tetapi ada yang merusak penginjilan itu dengan perbuatan mereka yang buruk, tidak saling mendukung. Ada yang melakukan kabar baik, tetapi kita melihat di penjara sana banyak juga orang Kristen yang masuk penjara. Kasusnya korupsi, membunuh orang dan sebagainya. Saling melemahkan. Ada yang di lapangan bekerja keras memberitakan firman Tuhan. Kekristenan itu penuh dengan kasih, tapi kenyataannya dalam rumah tangga berantem terus. Dalam rumah tangga tidak ada kedamaian. Bagaimana bisa menjadi saksi? Berbicara tentang kesatuan, berarti kita harus mempunyai kasih. Karena dikatakan di situ hanya kasih yang bisa mempersatukan dari berbagai perbedaan tersebut. Supaya dunia menjadi percaya. Kalau dunia melihat kekristenan itu begitu kompak, ketika ada masalah mereka bisa selesaikan. Ketika ada masalah mereka bisa meredam itu semua. Maka dunia akan melihat berbeda. Kalau di luar orang saling membenci, orang tidak saling mengampuni dan sebagainya, maka dalam kekristenan untuk mencapai kesatuan, maka kita harus melakukan perintah Yesus. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya kita menjadi satu. Karena dengan bersatu dunia menjadi percaya. Dengan bersatu kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memang untuk mencapai kesatuan itu tidak mudah. Karena kita punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengizinkan kasih Kristus yang memimpin, maka semuanya pasti bisa dipersatukan. Kalau tujuan kita sama seperti apa yang Tuhan kehendaki, pasti bisa. Tetapi kalau kita menggunakan pikiran kita, otak kita untuk membuat suatu persatuan, pasti akan sulit, pasti akan bertentangan. Tetapi kita menggunakan kasih Kristus, maka pasti bisa dipersatukan. Alasan kedua, supaya kita memandang kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah hilang kemuliaan. Manusia sudah hilang kemuliaan karena dia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Yesus mati, dan dalam doa tersebut dia akan memberikan kemuliaan kepada kita, supaya kita layak memandang kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bersatu? Supaya kita hidup dalam kasih Tuhan. Jika kita bersatu dengan Bapa, maka dapat menikmati kasih yang kekal. Ayat 24. Jadi yang dapat persatukan kita adalah kasih dari Bapa. Kalau kita bersatu, maka kita akan menikmati kasih itu. Kalau kita bersatu, maka kita akan menikmati kasih yang Tuhan katakan itu. Hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Bapa sendiri mengasihi mereka dengan kasih yang serupa. Oleh sebab itu, penting sekali supaya kita bersatu. Tetapi menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan orang percaya susah dipersatukan? Bahkan banyak perpecahan di mana-mana. Bahkan di dalam sekolah teologi pun banyak perpecahan. Para pemimpin berantem
timbullah sekolah yang lain. Dalam gereja pun sudah seperti itu. Ada pemimpin gereja berantem, muncullah sinode baru. Kebanyakan sinode yang muncul kan dari hasil perselisihan. Sekolah teologi yang muncul, kebanyakan muncul dari hasil perselisihan. Tapi tidak banyak juga ya, karena hasil doa. Tidak ada persatuan. Apa yang menyebabkan susah adanya kesatuan yang tercipta? Alasan pertama karena memang iblis tidak senang kita bersatu, itu sudah pasti. Karena iblis adalah musuh kita. Yang kedua, karena adanya perilaku mementingkan diri sendiri, tidak mempunyai satu tujuan, maka pasti tidak ada persatuan. Contoh satu kapal, kalau mempunyai dua komandan atau punya dua kapten, pasti akan sulit. Kapten yang satu berkata pergi ke arah selatan, yang satu berkata ke arah barat, ke arah utara. Maka kapal itu tidak akan jalan-jalan di tempat saja, karena mereka sibuk berantem di situ. Tetapi kalau hanya satu jurumudinya, maka pasti kapal itu akan sampai tujuan. Oleh sebab itu, perlu sekali kita menghilangkan sikap seperti itu, mementingkan diri sendiri, tidak mempunyai satu tujuan. Kita harus saling menyalahkan dan menyatukan ketika ada kepentingan lain. Itu sering terjadi dalam gereja. Semua itu terjadi karena tidak adanya kasih. Semuanya punya kepentingan di dalam itu. Di dalam gereja saja sudah seperti itu, apalagi di luar. Oleh sebab itu kita mulailah dari dalam. Kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Dengan bersatu maka kita akan menjadi saksi baginya. Orang akan melihat kita. Orang akan melihat kita berbeda. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bersatu? Bagaimana supaya kita dapat memelihara persatuan itu? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, kalau kita baca, kita harus mempunyai konsep pemikiran yang sama seperti itu. Dikatakan di situ ada banyak anggota. Ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 27 mengatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Yang menjadi kepala dari tubuh adalah Kristus. Jadi kalau kita menyadari konsep pemikiran seperti ini, memang ada banyak anggota tubuh. Memang ada banyak anggota tubuh, tetapi satu tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Ada banyak berbagai macam di tubuh kita, tapi semuanya saling bergantung ya. Kalau kita melihat, tangan tidak bisa hidup sendiri tanpa tubuh, tanpa kaki. Mulut tidak bisa hidup sendiri tanpa mata dan sebagainya. Kalau kita baca dalam Korintus pasal 12 itu menerangkan semuanya. Saling membutuhkan. Jadi dalam kesatuan kita, dalam kebersamaan kita, kita dipersatukan dengan kasih Tuhan supaya tujuan Yesus sampai. Apa yang menjadi visi dan misi Tuhan Yesus tercapai. Untuk memberitakan Injil itu tercapai. Karena tujuannya itu memberitakan Injil, orang-orang menjadi percaya kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita memelihara kesatuan? Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menarik di sini kata saling mendahului dalam memberi hormat. Apakah kita mampu melakukan hal tersebut? Ini artinya kita harus mampu meninggalkan ego kita untuk mencapai tujuan bersama, tujuan yang baik. Harus saling mendahului memberi hormat. Harus saling mendahului dalam hal memberi, menghormati, mengampuni, dan sebagainya. Kalau kita mempunyai konsep pemikiran seperti itu, maka akan tercipta kesatuan. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 2-3, kita harus sehati, sepikir di dalam Kristus. Bagaimana bisa sehati, sepikir? Kita manusia yang mempunyai pikiran yang berbeda-beda, hati yang berbeda-beda. Bagaimana bisa menjadi satu? Yaitu dikatakan situ, satu dalam Kristus. Biarlah Kristus yang memimpin pikiran kita, hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesatuan Kristen adalah hal yang sangat penting. Kesatuan Kristen, orang percaya adalah hal yang sangat penting. Karena kita akan bersama-sama menyalakan misi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Matius pasal 28, dia memberikan perintah. Perintahnya, pergilah jadikan semua bangsa menjadi murid dia.
baptislah mereka dan seterusnya. Inilah tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mau supaya ketika kita bersatu, misi ini dapat terselesaikan. Kalau misi ini sudah terselesaikan, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ketika semua orang sudah mendengarkan Injil, maka Yesus akan datang kedua kali. Baik mereka mau mendengar dan percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan yang membuat orang percaya adalah Roh Kudus. Dengan bersatu menjadi kesaksian bagi Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semua perbedaan hanya dipersatukan dalam tubuh Kristus dan dipersatukan dalam kasih Kristus. Mungkin saja saat ini dalam persekutuan kita ada sentimen tidak senang, saling membenci, tidak saling mengampuni dan sebagainya. Maka kita harus berdoa, meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita mampu melakukan semuanya itu. Kita mampu mengatasi semua pergumulan-pergumulan yang ada dalam lingkungan kita, dan kita boleh dipersatukan, kita boleh bersatu, dan apa yang menjadi tujuan dari Kristus dapat kita lakukan, dan kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Gereja diutus menjadi saksinya. Kita sebagai warga gereja, itu adalah tugas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan firman Tuhan betapa pentingnya kesatuan itu. Tanpa kesatuan, kami akan sulit mencapai tujuan. Tanpa kesatuan, akan terjadi terpecah-pecahnya dalam tubuh Kristus. Mampukan kami, anak-anak Tuhan, supaya kami dapat mengikat persatuan dengan kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristuslah yang mampu mempersatukan kami dari berbagai latar belakang kami, budaya kami dan sebagainya Bapak Ibu. Kami percaya Roh Kudus akan mampukan kami untuk tetap hidup bersatu dan menjalankan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.